Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya yang banyak membahas seputar guru. Nah, kali ini yang ingin saya bahas dari surat edaran sudah turunan ini dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya ini adalah dari turunan BKD, terus lagi BKD berdasar hukum kepada surat edaran Menpan RB tanggal 22 Juli tahun 2022 seputar pendataan honorer atau non ASN. Nah, ini di salah satu OPD tentunya atau organisasi perangkat daerah, yaitu Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan memiliki lembaga-lembaga pendidikan. Nah, di mana di sana sekolah-sekolah maksudnya bernaung ke Dinas Pendidikan. Jadi ini adalah untuk SMA, SMK, SLB. Karena 3 jenis sekolah ini sudah berpindah ke provinsi pada tahun 2017, Bapak Ibu. Jadi perlu diingat. Nah, yang ingin saya bahas adalah di channel-channel YouTube yang beredar juga ada saya baca, pendataan bukan untuk diangkat jadi P3K. Betul. Namun, pendataan sebagai dasar seseorang tersebut, apakah itu honorer yang ada di struktural maupun honorer yang ada di fungsional seperti guru salah satunya. Nah, kita baca berdasarkan surat ini. Ini khusus turunan suratnya dari Dinas Pendidikan untuk SLTA, SMK dan SMA, SMK, dan SLB. Nah, di poin 1 Bapak Ibu kita baca pelan-pelan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan pendataan dan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat hafal dari syarat ini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 syarat ini di poin 1 ini bersumber dari surat edaran yang ada di Menpan RB, yaitu ditandatangani oleh Pak Mahfud sebagai PLT. Karena sekarang Menpan RB-nya belum definitif. Nah, syarat ini ada di surat tersebut. Di antaranya yang pertama THK 2 yang dikenal dengan tenaga honorer kategori 2. Ini boleh dikatakan data mereka sudah ada di BKN. Nah, ini database BKN. Itu yang pertama. Yang kedua, non-ASN atau honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Nah, jangan bertanya ya Bapak Ibu yang swasta bagaimana, karena Bapak Ibu silahkan cek di YouTube Komisi 10, itu lembaga-lembaga swasta itu mereka melapor atau berkeluh kesah karena banyak guru mereka yang lulus di tahun 2021 namun jadi intinya tidak ada yang mengajar atau banyak mereka kehilangan guru-guru hebat mereka. Nah, jadi mereka sangat kewalahan. Di antaranya itu yang besar adalah NU dan Muhammadiyah. Yang banyak memiliki lembaga pendidikan swasta di seluruh Indonesia. Nah, itu yang pertama syaratnya. Yang kedua di sini honor dibayarkan APBD. Nah, bukan dari pihak ketiga. Yang C di sini diangkat paling rendah adalah kepala sekolah atau unit kerja, berarti kepala dinas boleh. Nah, namun juga di sini bersumber dari APBD. Nah, ini saya masih sanksi atau masih ragu guru yang mendapatkan honor dari sekolah atau honor komite yang disebut, karena itu bukan APBD, karena itu biasanya disebut sumbangan masyarakat, boleh dikatakan seperti itu.
Dan juga jikapun ada dibiayai dari dana BOS, nah itu masuk atau tidak, nah itu masih perlu diperjelas. Yang sudah pasti di sini adalah biaya APBD. Nah, yang satu lagi biaya APBN. Hanya dua itu yang ada di surat edaran Menpan RB tersebut. Nah, biaya-biaya lain tidak disebutkan. Yang keempat di sini sudah honor 1 tahun, di sini disebutkan paling singkat 1 tahun, jadi bisa masuk pendataan. Yang terakhir usianya di sini paling rendah 20, paling tinggi 3 tahun atau 1 tahun sebelum pensiun. Karena ini sifatnya umum Bapak Ibu. Karena di sini tidak hanya guru saja, ya, karena semua, baik itu struktural maupun fungsional. Nah, itu yang ingin saya bahas Bapak Ibu. Jadi saya ingin menyanggah informasi beberapa channel yang menyatakan pendataan ini bukan untuk diangkat jadi P3K. Betul. Nah, sudah sudah benar. Hanya saja jika yang memenuhi syarat, nah itu bisa diikut sertakan dalam seleksi. Nah, apakah CPNS atau P3K? Nah, jika P3K kembali ke Juknis Menpan RB juga atau Permendikbud bahwa honorer minimal mengabdi 3 tahun. Nah, itu tidak ada tes, hanya nanti melalui background check. Nah, itulah cek data, terus lagi kinerja. Nah, biasanya tanda tangan kepala sekolah bahwa dia benar kinerjanya seperti ini. Nah, jadi seperti intinya tidak ada tes. Yang 1 tahun, nah apakah memenuhi syarat atau tidak itu BKN yang menentukan. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Yang lainnya di sini, nah di sini juga di poin kedua di sini ada syarat-syarat lain nih. Langkah pendataannya diharapkan dilakukan dengan sebagai berikut. Nah ini kepala sekolah menginventarisasi PTK-nya. Terus lagi ini arahan lebih kepada pimpinan ini. Nah, kepala cabang dinas. Terus lagi perekaman data PTK non ASN harus menggunakan aplikasi. Nah, jadi nanti jika berdasarkan surat ini kita mengisi atau mendaftar di aplikasi yang sudah disiapkan oleh BKN masing-masing individu, seperti kita mendaftar akun P3K atau CPNS. Nah, itu tafsiran sementara saya. Nah, jadi memang di sini dijelaskan kita menunggu informasi dari BKN. Nah, juga sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, website atau aplikasi dari BKN itu sudah siap. Tinggal data honorernya masuk. Jadi barulah kita bisa mengakses. Nah, ketika mendaftar, ketika login, data kita benar atau tidak. Barulah kita bisa. Sekarang masih tahap pendataan sampai 30 September. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Jadi tetap semangat Bapak Ibu, jangan terfokus kepada informasi-informasi yang barangkali belum valid. Nah, kalau seperti ini kan resmi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa silahkan cek surat ini ke asliannya. Nah, ini asli dari Dinas Pendidikan. Bahkan ini tanda tangan dan cap basah. Walaupun memang belum menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, ini resmi. Nah, di atas surat ini juga pernah saya bahas yaitu dari BKD. Nah, ini barulah Dinas Pendidikan menurunkan surat kembali ke lembaga naungan mereka yaitu sekolah. Nah, sebelumnya adalah surat dari Menpan RB. Nah, jadi ini valid suratnya. Nah, walaupun ini suratnya tertanggal 23 Agustus. Nah, ditandatangani kepala dinasnya ini. Nah, ini Bapak kepala dinasnya. Namun sampai hari ini kurang lebih berarti 2 hari baru dikirim ke
masing-masing kepala sekolah. Jadi kepala sekolah men-share ke grup sekolah masing-masing. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Semoga kita lulus. Apakah itu yang mau CPNS silahkan, yang tidak memenuhi syarat tentu tidak ada pilihan selain dari P3K, karena sesuai Menpan RB sebelumnya, honorer akan dihapus terakhir adalah November tahun 2023. Makanya sekarang dilakukan pendataan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.